bangkit atau punah. Bakti Alamsyah, sesepuh kita semuanya, ada Menteri Perhubungan, ada Menteri Jin buang anak di sini. Kemudian ada orang yang langganan di setiap rejim masuk penjara. Betul saya kira Nenggolan, ini semuanya, dan para ulama sekalian. Saya hanya memberikan informasi. Ada Pak Dede juga itu. Memberikan informasi tidak ngajarin, tapi kita semuanya ribut kan tadi. Dijelaskan semuanya dari Pak. Yani semuanya bicara tentang masalah bangsa ini ribut-ribut. Kemudian saya tertarik apa yang disampaikan oleh Kang Asep. Jadi sebenarnya kita harus menata bangsa ini. Tetapi kenapa ribut? Sebenarnya ribut ini bukan ujuk-ujuk akhirnya ribut. Sejak masih belum ada negara Indonesia pun kita ribut. Tadi saya mengambil judul ini dari Kang Asep tadi, kan menata ulang katanya kan, sistemnya kan, yang menata ulang Islam, peran umat Islam dalam menata ulang Indonesia. Jadi Pak, sejak tahun 1200-an itu tentara yang paling ditakuti dunia dan tidak pernah kalah, Kubilai Khan, mengirimkan orangnya, utusannya Mengki ke tanah Jawa untuk supaya raja-raja di Nusantara ini takluk di bawah Kubilai Khan. Karena memang di mana-mana semua takut. Tetapi orang Nusantara itu lebih tapi cabai rawit. Eta utusan ente babi langsung dipotong telinganya suruh pulang. Kurang ajar kan? Pulang. Laporan. Namanya Kubilai Khan tidak pernah diperlakukan seperti ini. Belum datang aja orang udah datang sekarang duluan. Akhirnya dikirimlah 1000 kapal perang. Waktu itu Kertanegara yang motong. Nanti ada saat kapalnya datang lagi pada tahun 93 itu sudah tidak ada diganti Raja Wijaya. Dan 1000 kapal itu dipukul mundur dari Tuban. Jadi satu-satunya mungkin kalau sejarah akan menyebutkan yang bisa mengalahkan tentara Kubilai Khan adalah hanya dari, kalau saya bilang Jawa itu termasuk Jawa Barat ya, termasuk Madura juga. Jadi yang saya ingin sampaikan sini bahwa Nusantara ini, Indonesia sekarang ini, sejak dulu memang sudah diinginkan dikuasai oleh orang-orang luar. Dan juga termasuk setelah itu 300 tahun kemudian juga masih kita dijajah Portugis bergantian dengan Belanda dan lain sebagainya. Hanya untuk mengambil, karena hampir semua yang cari orang itu hidup ada di sini. Sehingga kalau lihat perlawanan itu dari semua tempat ada perlawanan, walaupun tidak pernah berhasil karena bersifat daerah. Ini sebenarnya sejak awal, apalagi sekarang. Maka bagaimana dunia melihat Indonesia sebenarnya sih? Sok tinggal kita Indonesia, negara kepulauan terbesar di dunia. Garis pantainya itu paling panjang nomor 2 di dunia. Rek bikin pabrik garam deh, kira-kira terbikin pulau D biasa. Tapi garamnya juga masih impor. Lautnya 5,8 juta, kayak apa itu besar? Semua laut kayak di Kepulauan Indonesia ini datang ke Indonesia kawin unggul. Begitu hamil dia pergi lagi ke tempat lain lagi, berangkat ke tempat lain. Begitu mau kawin sendiri ikan yang besar-besar yang ada di Indonesia. 17.000 pulau. Hitungnya semua ada 17.000 pulau. Walaupun kata Pak Kaban nanti bisa 20% tenggelam tuh pulaunya. Ada 714 suku dan 1.100 bahasa. Bukan main. Saya katakan ada 700 suku dan 1.100 bahasa. Yugoslavia, Uni Soviet pecah itu hanya karena duanya, bahasa sama agama. Kita udah warna kulit beda, keriting dan urut, bahasa beda, sukunya banyak sekali,
agamanya beda, tapi masih tetap satu. Kemudian dunia juga melihat Indonesia adalah orang yang paling religius. Mau lihat gereja, mau lihat kelenteng, mau lihat masjid, penuh terus. Iya Pak? Kemudian juga jumlah penduduknya 275 juta. Mereka jualan sendal jepit itu untungnya mana? Sendal jepit kumpul pada. Maka jadikan pasar. Kemudian tempat yang paling sekarang ini seharusnya orang yang berumur antara 29 sampai 30 tahun itu lebih dari 150 juta. Bonus demografi namanya. Kemudian orang paling damai suka damai Indonesia. Paling-paling ribut gotok-gotokan tapi kan damai-damai. Terus ini dia. Semua energi terbarukan terbaik ada di Indonesia. Selanjutnya negara kepulauan terbesar di dunia, hutan tropis nomor 9 termuda dan negara terindah nomor 6 dunia. Dunia teh ningali ya kan. Ibarat awewe teh tos tulis dengan jilbab, rek pedang ngaku begini. Buat alis juga. Ayah ujung-ujungnya kan. Tadi kan kita tahu Pak Musa kan gitu. Kita tahu kan. Ada katanya istrinya dari Garut di mana kan gitu. Mudah-mudahan saya ditanya juga. Ayah istri Garut di mana? Tak ada tahu di mana. Mudah-mudahan ada yang kasih tahu gitu. Ada borak. Siap. Nah, kenapa? Karena memang kita hidup di ekuator, tempat pusingan bumi. Maka semua ada di sini. Semua ada di sini. Ini yang menyebabkan kita ini semuanya menjadi sorotan dunia dan semua ingin, bukan cuma Cina, semua ingin mengambil Indonesia dengan caranya masing-masing. Kemudian yang membuat lebih hebatnya lagi, kita 6 hari yang lalu harusnya syukuran ini ya. Ayat pamili nu ke 8 miliar nungkap kedua ayat. Ada bayi baru lahir yang ke 8 miliar penduduk dunia. Kelihatannya enak ya 8 miliar ya. Tapi sebenarnya bahwa dunia ini, bumi ini secara penelitian, secara teliti itu hanya mampu menampung paling banyak 4 miliar. 4 miliar sekarang sudah 2 kali lipat. Apa masalahnya? Masalahnya kalau sampai hitung 1, 2, rektilu 1 bayi meninggal. Di 1 tahun itu 15 juta bayi meninggal karena kemiskinan, kesehatan buruk. Itu bukti bahwa dunia sudah terlalu banyak overload. Satu hari itu 400 anak meninggal. Lain kalau jika saya kalau kan biasa, ya suka itu nggak biasa itu. Tapi kalau banyak itu berarti sesuatu yang ada. Inilah sebenarnya yang menyebabkan. Karena apa? Jumlah makanan tidak bisa siap seperti ini. Kelahiran orang itu deret ukur, kesiapan makanan cuma dari itu. Makanya ada nggak sekarang makanan yang harganya turun? Sok itu siap lahir nggak ada, pasti naik karena lebih banyak orang yang makan. Itu permasalahannya. Sehingga tahun 50-an nanti ada 98 miliar orang yang tidak di ekuator akan cari makan di ekuator. Nah, inilah yang saya katakan bahwa sekarang ini terjadi persaingan memperebutkan air, pangan, dan energi. Kalau saya panjang saya jelaskan bahwa dulu itu perang di Timur Tengah, semuanya perang. Waktu saya bilang yang belum perang hanya Ukraina. Karena Ukraina adalah penghasil minyak terbesar dunia, 15 juta barel per hari. Suatu saat akan perang, dan benar sekarang perang. Perang nanti akan berubah menjadi ke daerah sini. Kenapa daerah sini? Karena di daerah sini ini adalah tempat yang pertumbuhan ekonominya di atas 5% selama 10 tahun lebih, yang dikatakan Indo-Pasifik, dan yang paling penting, jumlah penduduknya setengah dunia ada di situ. Jadi pasar. Inilah yang diperbutkan dan nanti perang akan sekitar sini.
Kita buktikan saja nanti. Tapi mudah-mudahan nggak di Indonesia. Tetapi itu yang akan menjadi perebutan. Cina sudah mengambil langkah sebelumnya. Kemudian, nah maka Amerika sudah tahun 2018 mengingatkan jangan macam-macam di wilayah Indo-Pasifik karena konsentrasi Amerika yang mencari minyak sampai perang-perangan di Timur Tengah akan pindah ke wilayah sini. Ini sebenarnya yang menjadi permasalahan sehingga campur aduk dia kan. Selanjutnya, Bung Karno pernah mengatakan bahwa kekayaan alam Indonesia suatu saat nanti akan membuat iri negara-negara di dunia. Bukan cuma iri, Pak. Rek rampok. 98 itu juga korban global paradox hegemoni. Begitu perang dunia selesai, langsung Amerika menentukan mata uangnya saya buat. Tidak puas lagi, maka dibuat aturan dunia. Hak asasi manusia, lingkungan hidup, demokratisasi, keterbukaan. Kita kena itu. Inilah sekedar gambaran sehingga kita dijajah sekian lama. Nah sekarang ini kalau orang mengatakan bahwa kita politik identitas, ya kan? Muhammadiyah identitas saya ini. Muhammadiyah identitas, NU identitas saya. Garut identitas. Apalagi P3 identitas. Nah, itu adalah omongan-omongan orang yang ingin menerbitkan Islam. Organisasi Islam dalam penjajahan yang pertama lahir Serikat Dagang Islam untuk melindungi pedagang-pedagang pribumi yang dikalahkan karena dagang-dagang Cina mendapat kelebihan daripada penjajah, baik itu ekonomi Belanda. Lahir Serikat Dagang Islam. Setelah Serikat Dagang Islam lahir, nggak lama kemudian lahir Budi Utomo. Nah di Budi Utomo itu Kiai Haji Darwis ikut dalam organisasi Budi Utomo yang nantinya beralih nama menjadi Ahmad Dahlan. Habis itu baru Serikat Dagang Islam berubah menjadi Serikat Islam, bukannya dagang tapi juga pendidikan, juga lain-lainnya. Setelah ini lahir, maka lahirlah Muhammadiyah, mempersatukan umat lewat pendidikan. Karena perjuangan selama ini gagal karena otaknya tidak diisi, maka otak harus diisi. Sebenarnya kayak di Darwis, kemudian kayak di Hasyim Asy'ari, kemudian Munawir Kabbah dan beberapa lagi ulama pernah sama-sama sekolah di Mekah. Dan satu guru di sana makin rembuk-rembuk, kok enak di Arab, supaya merdeka. Kalau kita pulang merdeka bagaimana? Maka kayak di Ahmad Dahlan membuka sekolah. Itu diperintahkan oleh Sri Sultan Hamengkubuwono ke-8. Karena kayak di Darwis itu adalah anak pengurus masjid kerajaan Jakarta. Setelah kurang lebih yang tadinya anak umur 7 tahun, setelah kurang lebih 14 tahun, 15 tahun, sudah umur 20-an kan? Maka dibentuklah organisasi Nahdlatul Ulama. Jadi pada saat itu organisasi Nahdlatul Ulama, saya yakin yang intelektual 80% pasti Muhammadiyah. Dulu nggak ada itu namanya salamnya beda, apanya sama semuanya. Karena memang nggak bisa dibedakan. Muhammadiyah menyatukan umat dengan pendidikan, Nahdlatul Ulama menyatukan umat untuk perjuangan. Maka begitu lahir tahun 2026 yang pertama kali dilakukan melawan mode Belanda. Baru bisa menyatukan semuanya antara Muhammadiyah dengan NU ini, menyatukan lahirlah Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda pun menarik. Orang-orang yang hebat, yang jago perang, dia kalau dapat faktor yang lebih tinggi, sparring partner ya terbaik. Tapi kalau dapat yang lebih rendah, maka melindungi. Maka bahasa Indonesia diambil dari bahasa Pulau Penyengkap, Gurindam 12. Maka disetujui oleh semuanya. Setelah Sumpah Pemuda,
maka Nahdlatul Ulama mulai dengan perjuangan bukan hanya itu politik, dan setelah itu juga membuat laskar-laskar. Banyak lagi laskar-laskar sini semuanya. Jadi saya katakan bahwa mulai memotivasi, merencanakan, menyatukan umat untuk berjuang dan sampai merdeka itu adalah peran umat Islam. Tidak bisa dibantah lagi. Bahkan doa-doa kiai lah yang menyebabkan Nagasaki, Hiroshima itu dibom atom karena betapa pedihnya kita dijajah oleh Jepang. Begitu kena bom atom, kan Allah itu kalau mengabulkan doanya kan rahasia. Karena manusia aja bodoh, nggak tahu. Seandainya Nagasaki, Hiroshima tidak kena bom atom, kira-kira merdeka nggak? Itu doa para ulama juga. Saya yakin. Nah, dari situlah maka lahirlah kemerdekaan, persatuan umat yang dipelopori ulama. Persatuan umat yang dipelopori ulama dan santri-santri mampu membuat merdeka. Sehingga pada saat itu proklamasinya menyebutkan kami bangsa Indonesia. Jadi yang merdeka pertama kali adalah rakyat Indonesia semuanya. Inilah namanya adalah negara pribumi. Jadi kalau orang ngomong pribumi itu tahu ini asalnya bahwa rakyat bangsa itulah rakyat atau orang yang punya cita-cita bersama bersatu, itu namanya bangsa. Atau kumpulan orang-orang yang punya konsep sama, cita-cita sama untuk hidup bersama-sama mencapai cita-cita yang sama, itu bangsa. Belum ada pemerintah, belum ada bapak. Dulu begitu Bung Karno mengatakan kami bangsa Indonesia, hanya rakyat saja. Yang lainnya masih ada kerajaan Pajajaran, Pasundan, Mataram, macam-macam. Tapi sebagian besar kerajaan adalah Islam. Maka Islam mudah disatukan. Sehingga saya katakan bahwa ada kerajaan Sumedang, ya kan? Itu adalah pemegang saham negara Republik Indonesia. Karena mereka disatukan untuk bersama-sama mengakui Indonesia dengan Presiden Bung Karno. Kami bangsa Indonesia. Jadi rakyat Indonesia ini bangsa pribumi. Maka dikatakan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya untuk membentuk suatu negara. Besoknya barulah dibuat membentuk pemerintahan. Ini yang penting sama-sama kita simak. Yang pertama adalah melindungi segenap bangsa, karena bangsa saya merdeka kan. Jadi tugas pemerintahan kalau dilihat berhasil atau tidak, tidak usah jauh-jauh Pak. Dia melindungi bangsa nggak sih? Satu orang saja meninggal tidak tahu sebabnya, itu harus diusut. Apalagi kilometer 5, apalagi Kanjuruhan, apalagi yang lainnya, tidak boleh. Karena yang merdeka itu bangsa. Jangannya sudah tidak ikut merdeka terus maunya aja berlakukan bangsa Indonesia. Tidak boleh. Ya. Ini bangsa, melindungi segenap bangsa. Itu tugas pemerintah. Karena amanat. Darah, tumpah darah tempat kita hidup. Bernaung, ada udaranya, ada daratannya, ada dalamnya, ada airnya, ada dalamnya, ada dasarnya. Ini. Memajukan kesejahteraan umum. Kalau umum tidak sejahtera, pemerintah nggak kerja. Itu aja pertanyaan gampang. Lagi tangkap bilangnya ini saya berdasarkan perintah undang-undang, pembuka undang-undang ini, dan mencerdaskan kehidupan bangsa serta ikut melaksanakan ketertiban dunia. Inilah sebenarnya modal yang harus benar-benar sama-sama kita pahami. Saya yakin semuanya sudah paham. Saya hanya mengingatkan saja. Dan Islam pun yang mempertahankan kemerdekaan. Saya katakan bahwa resolusi jihad, sebenarnya saya berarti masa di sini aja. Resolusi jihad ini adalah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia yang kedua. Kenapa begitu? Kira-kira kalau tidak ada resolusi jihad, kita masih ada nggak Indonesia? Ayo, diskusi sama saya. Apa yang bilang ada? Nggak ada. Orang sekutu masuk pemenang perang dunia kedua, lawan tentara
kita sebulan. 5 Oktober itu lahir, ya kan? 10. Nah kok bayi umur sebulan senjatanya mau beruncing, terus senjata colongan, curian, rampokan, naik melawan sekutu. Resolusi jihad prosesnya tidak mungkin Kiai Hasyim Asy'ari coba menyatakan yuk resolusi tidak. Pemerintah sedang bingung, Bung Karno bingung, sing sieun sekutu rek asup, tentarana baju tepara lugu. Yang mana ya? Panggillah Pak Dirman. Menghadaplah Kiai Hasyim Asy'ari. Ini mau ada serangan, apa yang harus dilakukan? Bingung. Jadi kalau pemerintah sudah bingung, maka larinya ke ulama. Tapi kalau udah sejahtera, ulama di biasa. Yang salah ulamanya. Karena ulama nggak mau bersatu. Tadi kan dikatakan enak mah, pasnya apa ya? Namun kayak syarat bersatu. Nah, ini resolusi jihad. Terus ini menarik. Begitu resolusi jihad, harusnya tanggal 9 November. Tetapi Kiai Hasyim Asy'ari mengatakan kita tunggu singa Jawa Barat. Saya tak? Kiai Abbas dari Bud. Kiai Abbas naik kereta di Cirebon, berhenti turun di Rembang. Rembang malamnya para ulama kumpul semuanya biasa, dan para ulama terpimpin pas ya suruh sholat, imam ya tuh duduk-dudukan, iya kan? Saya jadi bupati cepet-cepetan kan? Nah, akhirnya semuanya sepakat menunjuk Kiai Abbas sebagai pemimpin. Maka berangkatlah Kiai Abbas ke Surabaya, di masjid, saya lupa namanya masjidnya, ada kolam. Dulu kan kalau berduka di kolam, saya doa yang akan berjihad bisa bilang semuanya wudu. Dari situlah maka serangan para santri bisa melibat sekutu yang merobek bendera merah putih biru santri. Jadi maknanya diambil apabila ulama bersatu dan para santri patuh kepada ulamanya, negara ini kan aman. Negara ini kan aman, sudah pasti. Itu kita bicarakan lanjut. Maka dosen mengatakan kalau tidak ada semangat Islam di Indonesia, sudah lama nasionalisme kebangsaan yang sebenarnya lenyap dari bumi. Jadi yang mengingatkan kebangsaan lain saya, ya para ulama. Buktinya datang ke sini bicara masalah bangsa kan. Semuanya datang ke sini kan masalah itu kan. Karena sadar bahwa bangsa kita tidak dalam keadaan baik, tapi sakit parah. Lalu bagaimana sih menuju Indonesia yang baratun tayyibun warahul ghafur? Ini yang penting, menuju persatuan dan kesatuan. Nah, ini dikatakan oleh Deden pada saat di sini kan mengatakan bahwa Rasulullah yang merupakan perdamaian. Jadi di Madinah ada kabilah Aus sama kabilah Asad, kemudian ada Bani Quraisy sama Bani Najib kan. Nah, kedua bani ini mempengaruhi kabilah-kabilah tersebut. Akhirnya terjadilah pertentangan sampai perang Ba'us, ya kan? Sampai perang sampai benar-benar sudah mengalah kedua-duanya, ada perang saudara, sampai menggadaikan tanah, menggadaikan politik. Disitulah Rasulullah datang mendamaikan. Akhirnya kedua kabilah menjadi Ansor, saudara. Tetapi dasar Yahudi nggak puas Yahudi, gosok-gosok lagi, ejek-ejekan pada saat perang Uhud, mau ribut, mau tembak-tembakan. Rasulullah mendengar, sudah turun surat Ali Imran 103. Bersatulah dalam kali Allah dan jangan kau bercerai-berai dan seterusnya.
Maksudnya apa? Bahwa membentuk persatuan itu adalah sama perintah Allah dan sama dengan perintah sholat. Jadi ulama, saya hanya nirun, saya bukan ulama, saya santri, bukan ngajarin. Saya hanya membaca saja bahwa perintah untuk mempersatukan umat itu adalah perintah Allah seperti perintah sholat. Kalau salah, enak kalau santri, ya, itu saja. Kamu santri saya biasa, dibenarkan aja sama ulama. Jadi jangan sampai kita terpecah. Satu dulu. Yang satu ya ulamanya dulu satu. Kalau ulamanya satu dan santri yang patuh pada ulama, beres. Nah sekarang bayangin aja, setiap hari kita mendengar orang menghina Allah Subhanahu Wa Taala, tapi ulamanya diam. Iya. Kalau saya keluar, saya dipanggil kadrun. Pak Edi Mulyadi, kadrun. Kadang guru. Dibalas lagi kata cebong. Sama-sama jelek itu dua-duanya. Itu sebenarnya menghina Allah. Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia dengan penuh kesempurnaan, tapi manusia mengomongkan belum cebong. Pecah jadi dua. Sebab pecahnya juga banyak lagi tidak usah. Kemudian kita harus membentuk negara yang baik dan berkarakter. Tadi 1.000 berapa? 13.000 ya pesantren. Adalah modal. 13.000 pesantren adalah modal. Jadi kalau orang yang dengan iman dan takwa, kemudian dia belajar umum, kemudian jadi profesional, pasti seharusnya. Karena warga negara yang baik berkarakter adalah modal utama bangsa. Kalau tidak, sama dengan warga budak. Selanjutnya, konstitusi yang benar. Kita sudah secara lahiriah, batiniah, yang membuat Undang Dasar 1945 itu pasti nuansa batinannya, saya tidak mau anak cucu kita menderita seperti saya, dijajah susah. Maka buat pagar yang ketat, yang bagus untuk jangan sampai terjadi lagi. Tetapi yang mengamandemen yang harusnya adendum Undang Dasar 45, apakah nuansa batinnya sama? Pasti tidak. Itulah rusaknya. Itu saya benar nih, harus menata ulang. Yang keempat, kewaspadaan nasional. Kalau kita tidak waspada dalam hal-hal yang kecil, maka kita berbahaya. Dan selanjutnya, budaya dan sistem penyelenggaraan negara yang berkualitas. Yang berkualitas itu kalau namanya legislatif itu tugasnya mengawasi kerja pemerintah, ya jangan dirangkul jadi satu dengan pemerintah. Siapa yang mengawasi? Ini kan nggak benar. KPK yang harusnya berdiri sendiri, tidak ada intervensi, dijadikan bagian daripada eksekutif. Kumaha? Bagian mencetak uang dari sebagian biaya Bank Indonesia adalah mandiri, independen, dijadikan eksekutif. Cetak uangnya semua bisa kan itu. Ini kan bahaya. Nah inilah penyimpangan ini harus diluruskan lagi. Nah terus tidak ada alternatif lain. Sudah saya katakan bahwa sejak penjajahan organisasi Islam yang akan berdiri menginisiasi, menerbitkan, membuat organisasi, melakukan perlawanan dengan bertahap sampai dengan bersenjata dan sampai merdeka dan pertahankan Islam. Jadi kekuatan umat Islam yang memerdekakan Indonesia dan menjaga keutuhan bangsa dan negara. Maka tanpa konsolidasi kekuatan umat Islam, Indonesia akan terpecah-pecah. Saya ulangi, tanpa konsolidasi akan terpecah-pecah. Jadi kita jangan melihat kondisi sekarang ini hanya ini aja yang harus dirasakan, bahwa semua negara ingin menguasai Indonesia untuk menyelamatkan rakyatnya masing-masing. Saya ulangi, semua negara yang di luar ekuator ini pasti punya ingin. Ada yang caranya baik, ada yang tidak. Yang dikatakan kewaspadaan tadi, kalau kita ketemu diskusi dengan orang-orang ini pasti Tuan Presiden yang kami hormati, negara Anda baik, begini-begini, padahal kayaknya rusuh kan? Itu yang bahaya. Jadi tanpa konsolidasi, maka di sini saya tegaskan lagi. Saya diundang oleh ulama-ulama yang datang ke sini, dan saya katakan kalau di sini bicara tentang presiden dan wakil presiden, saya pasti tidak datang.
Saya dikatakan, nanti wakilnya Pak Anies, saya belum bicara masalah itu. Saya hanya ingin, karena ulama di sini punya inisiatif Kongres Umat Islam Jawa Barat, silaturahmi menggalak persatuan dan kesatuan umat Islam, dan itu adalah perintah Allah. Maka saya datang ke sini, sama dengan Pak Bastian juga datang, Pak Sadada, semuanya datang ke sini. Untuk itu, karena apresiasi. Jadi pertanyaan tadi tidak perlu dilanjutkan lagi. Saya datang ke sini bukan untuk jualan, tapi saya datang ke sini untuk memprovokasi. Mengapa provokasi? Jadi semangat buat amal ma'ruf nahi munkar harus ditularluaskan dan mulai dari sini. Mulai dari sini. Dan saya memprovokasi karena perjuangan menyelamatkan budaya perubahan Indonesia harus melibatkan seluruh komponen rakyat dan bangsa, suku yang selalu melawan suku sini, selalu melawan, walaupun melawannya diam-diam. Dan kalau tidak suka, tentaranya pun dulu hijrah kan ke Jawa kan? Hijrah. Kalau tidak suka itu nantinya ya, Indonesia komunis, bela negara, masuk ke konsentrasi, balik-balik yang sholatnya nggak boleh. Nah, saya sholat kan, Tuhan saya mati kita, mati kita, mati kita. Begitu pada masa ditanya anakmu gimana kamu mendidik anakmu? Nah, sok sekarang jadi ulama kalau itu kemana? Jadi untuk menyelamatkan anak cucu kita tidak ada alternatif lain. Bangkit atau punah. Bangkit atau punah. Kalau mau diam, ya punah. Harus bangkit. Dan saya mengharapkan apa yang nanti malam dibicarakan di sini itu bisa disebarluaskan ke semuanya, dan semoga di tempat-tempat lain akan terjadi yang sama, kongres seperti ini, dan kita bersatu. Nah, bersatunya seperti apa tadi bicara masalah politik? Saya punya mimpi. Nanti kalau Kang Asep ditanya, Kang Asep beli naon? Presiden naon? Udah, taruh kan ulama 3 ayat 5 itu benar ulama. Ulama baru datang ini, saya pakai B yang besar. Pak Nyai, tolong dong masyarakat Garut jadinya milih ke partai saya, milih presiden saya. Ada nanti saya, kenal, Jawa Barat. Jarot, ayah kumpulan ulama nih, terus ke mana? Ke Jakarta. Itu ulama nih, tapi ulama ada kayak aplop-aplopan, ulama nukos beneran. Pak Gatot mau partai saya ulama 5 orang ini masuk ke Pak Gatot boleh. Sekarang saya ujinya gimana? Coba umumkan calon presiden partainya Pak Gatot adalah Habib Rizik atau Wakilnya Habib Rizik. Saya umumkan, oh berarti bagus. Karena Pak Gatot sekarang di DPR berapa kursi? Dia bilang saya ada 15%. Baik. Sekarang kalau seluruh umat Islam masuk ke Pak Gatot dapat 15%, silakan pakai partainya Pak Gatot supaya ke DPR-nya. Tetapi kalau lebih, saya sampai 50, Pak Gatot cukup 15% ya. Yang 30% adalah anggota DPR yang saya tentukan, ulama-ulama tentukan. Ada program di Garut, sehingga di DPR nanti lebih dari 50% adalah semuanya dari orang-orang yang dipilih oleh ulama dari partai yang kita. Dari situlah maka setiap ada permasalahan pasti bertanya kepada ulama. Disitulah baru kita mengatakan bahwa kita hidup sebagai pribumi di tempatnya sendiri, dan Islam menjadi Islam yang benar-benar rahmatan lil alamin. Karena baik di pemerintah legislatif isinya adalah orang-orang yang memang dipilih oleh para ulama, dan kita nggak tahu ulamanya tahu. Wih, pantes.
Itu ujungnya seperti itu kalau kita bisa bersatu semuanya. Bisa, bisa. Kalau bisa dengan dua ulama pasti bisa. Karena ulama itu kedudukannya setara dengan Allah dengan malaikat. Kan gitu. Ya? Ulama itu pewaris Rasulullah. Karena kita bisa sini karena ada ulama. Saya datang ke sini, kenapa? Karena saya anggap ulama itu adalah bengkel. Marah-marah, masa ulama dibilang bengkel? Tapi menurut saya ulama adalah bengkel jiwa. Kalau saya ingin lagi sakit jiwa, istilahnya boring, datang ke ulama bisa tenang. Mau lupa pada datang, siapa yang undang? Gak ada kan? Yang undang Allah sama Rasulullah yang udah datang. Tapi begitu sini, ulama ada kedamaian. Itulah saya anggap ulama adalah bengkel bagi saya sakit jiwa. Saya pikir saya nggak lama-lama, saya bilang kalau kongres, kalau ulama itu suruh tidak tidur sampai pagi, ringan itu. Tapi jangan sampai pagi siang, itu berat. Selamat tujuan para ulama dan umat kebanggaan lu, saya hanya titip bangsa dan negara kepada kamu semuanya. Karena saya kalau udah nggak punya alternatif lain. Jadi saya di sini memprovokasi hanya untuk titip negara dan bangsa Indonesia kepada para ulama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak General yang sudah memberikan arahan kepada kita. Kuncinya adalah beliau motivasi datang ke sini adalah untuk memprovokasi